Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna Riani, NIM 19020560020 dari kelas Ilmu Hukum A3 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan hukum, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Yang pertama, kedudukan hukum pemerintah. Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Menurut C.H.A. Luqman, dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Dalam bentuk kenyataan sosial, negara adalah organisasi berkenan dengan berbagai fungsi. Menurut Sibyl Ali, menentukan status badan hukum publik ada 3, yaitu yang pertama, pendirian didirikan oleh penguasa dengan undang-undang. Kedua, lingkungan kerja melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Yang ketiga, badan hukum diberi wewenang. Perbuatan badan hukum ada 4, yaitu 1. Membuat peraturan. Kedua, mengeluarkan kebijakan. Ketiga, menetapkan rencana. Dan keempat, mengeluarkan perintah. Kedudukan hukum dibagi menjadi 2. Pertama, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Jabatan pemerintah ini dilekati dengan hak dan kewajiban. Namun, jabatan di sini tidak dapat berdiri sendiri. Perbuatan hukum jabatan ini dilakukan melalui delegasi atau perwakilan. Menurut H.D. Van Wyk atau William Kongenberg, di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak bendaan. Macam-macam jabatan pemerintah. Kelompok badan atau penjabat TUN menurut S.F. Marbun yang menyelenggarakan urusan, fungsi, atau tugas pemerintah sebagai berikut. 1. Termasuk dalam lingkungan eksekutif. Kedua, menyelenggarakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi. Yang ketiga, pihak ketiga atau koperasi, yayasan bank yang didirikan dan diawasi pemerintah. Keempat, pihak ketiga swasta yang bertindak sama dengan pemerintah persero sebagai BUMN. Kedua, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Dalam lapangan keperdataan pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan badan hukum privat karena tidak memiliki kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak yang bersengketa dalam kasus keperdataan peradilan umum. Unsur-unsur badan hukum ada 8. 1. Kumpulan orang. 2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. Ketiga, adanya harta kekayaan. Keempat, mempunyai kepentingan sendiri. Kelima, memiliki pengurus. Keenam, memiliki tujuan tertentu. Ketujuh, mempunyai hak dan kewajiban. Kedelapan, dapat digugat. Kewenangan pemerintah. Menurut Haddestone, wewenang adalah hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kewenangan pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penentuan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Artinya, asas legalitas menjamin kedudukan warga negara terhadap pemerintah. Cara memperoleh kewenangan pemerintah bersumber dari Undang-Undang Dasar. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan melalui 3 cara, yaitu mandat, delegasi, dan atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ tertentu. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ kepada organ lainnya.
Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lainnya. Perbedaan antara delegasi dan mandat. Yang pertama, delegasi pelimpahan wewenang, mandat perintah untuk melaksanakan. Yang kedua, delegasi kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental atau organ yang memiliki wewenangan asli. Sedangkan mandat, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandat. Yang ketiga, delegasi terjadi peralihan tanggung jawab. Sedangkan mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Yang keempat, delegasi harus berdasar undang-undang. Sedangkan mandat tidak harus berdasar undang-undang. Yang kelima, delegasi harus tertulis. Sedangkan mandat dapat tidak tertulis. Next. 3. Tindakan pemerintah. Pengertian tindakan pemerintah menurut H.J. Witzman yaitu tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Yang kedua, H.J. Hromeiz yaitu suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Yang ketiga, dalam hukum administrasi yaitu tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu. Disebut tindakan hukum apabila 1. Menimbulkan perubahan kewenangan yang ada. 2. Menimbulkan perubahan kedudukan bagi seseorang atau objek yang ada. 3. Terdapat hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Perlu diingat, organ tidak boleh cacat, yaitu khilaf, penipuan, dan paksaan. Unsur-unsur tindakan pemerintah ada 4. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa atau alat perlengkapan pemerintah. Kedua, tindakan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintah. Ketiga, tindakan sebagai sarana untuk menimbulkan hukum di bidang administrasi. Keempat, tindakan yang dilakukan dalam rangka kepentingan umum. Macam-macam perbuatan pemerintah ada 2, yaitu perbuatan hukum pemerintah publik dan perbuatan hukum pemerintah privat. Perbuatan hukum publik ada 2, yaitu perbuatan hukum publik bersegi 1. Kedua, perbuatan hukum bersegi publik 2. Perbuatan hukum publik bersegi 1 merupakan kehendak atau pihak 1, yaitu pemerintah. Perbuatan hukum bersegi publik 2 merupakan adanya perjanjian menurut hukum publik, artinya ada kehendak dan kedua pihak baik pemerintah maupun pihak lainnya. Yang kedua, perbuatan hukum menurut privat. Ini juga ada 2. Yang pertama, perbuatan hukum privat, yaitu pendapat yang menyatakan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintah tidak dapat menggunakan privat. Hal ini dikemukakan oleh Schollen. Yang kedua, perbuatan hukum privat, pendapat yang menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya ada beberapa hal yang dapat juga menggunakan hukum privat. Karakteristik tindakan pemerintah ada 4. Yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perubahan hukum publik bersifat sepihak. Yang keempat, kewenangan diberikan pada organ tertentu. Menurut E. Utrecht, menyebutkan cara pelaksanaan urusan pemerintah, yaitu 1. Yang bertindak adalah administrasi negara sendiri. Yang kedua, yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah. Yang ketiga, yang bertindak ialah subjek hukum. Subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang menjalankan pekerjaannya berdasarkan suatu konsensi atau izin yang diberikan pemerintah. Yang keempat, yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan disubsidikan oleh pemerintah.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.